Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Jeda sebentar menyaksikan iklan, tentunya kita tidak kosong hatinya, ya. Tetap berzikir, memuji Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Karena orang yang selalu berzikir mengingat Allah, Allah pun akan ingat terhadap dirinya. Kembali lagi dengan tema kita kali ini, kita akan membahas kajian surah yang paling sering dibaca. Ya, kalau sholat ini kepepet bacanya surah ini. Biasanya Qul Huwallahu Ahad, An-Nas, Al-Falaq, ya kan? Nah, yang kita bahas adalah surah Al-Falaq. Tadi 3 ayat pertama sudah dibahas, ayat selanjutnya akan dibahas oleh guru kita, Ustazah Inaratul Ain. Silakan saja. Terima kasih. Silakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam amma ba'd. Kepada seluruh ibu-ibu jamaah Cahaya Hati Indonesia yang insya Allah selalu diberikan kebahagiaan, keberkahan, amin, kesejahteraan, amin, kecukupan, amin, keselamatan, amin, dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh para makhluk-makhluk yang tidak berperasaan. Jadi tema kita kali ini Bu sangat implementatif, yaitu kita harus berlindung kepada Allah dari segala kejahatan yang ada di dunia ini. Jika di dalam surat Al-Falaq ayat 1, 2, 3, 4, 5 menjelaskan kita harus meminta perlindungan kepada Allah dari 4 jenis kejahatan. Yang 2 tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Hilmi, yaitu dari kejahatan makhluk dan dari kejahatan malam. Lalu yang ketiga, min syarrin naffasati fil uqad. Di sini artinya adalah kita berlindung kepada Allah dari an-naffasat, yaitu kejahatan-kejahatan dari para penyihir. Di dalam tafsir Al-Azhar, Buya Hamka mengatakan bahwasanya di sini dimaknai nafasat termasuk ta'al marbutah, di mana kebiasaan-kebiasaan menyihir itu dilakukan oleh kebanyakan para mu'annas atau para wani. Setuju, Bu? Tidak dong. Jadi beliau menukil juga di dalam tafsir Al-Misbah diceritakan ternyata ada sebuah budaya di Eropa itu penyihir digambarkan oleh seorang wanita tua. Kalau di Indonesia mungkin namanya mak lampir. Ya, kalau di Eropa wanita tua depannya ada bejana. Abragadabra. Itu kebanyakan wanita
Ternyata an-nafasat sebagian ulama mengatakan bagian daripada tak marbutoh ini mewakili umumnya mayoritas yang suka umis-umis, kompat kamit, jompa jampi mulutnya siapa? Ibu-ibu. Jadi ternyata an-nafasat ini adalah komat kamit membaca mantra. Makanya ketika asbabun nuzul dari surat Al-Falaq ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkena sihir oleh seorang Yahudi bernama Labid al-Aqsam. Ini ternyata yang membaca jampi-jampinya atau komat kamitnya itu adalah putri-putrinya beliau. Jadi wanita. Tapi alhamdulillah ternyata ada penafsiran yang berbeda juga. Penafsiran dari Imam Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Manar. An-nafasat fil uqad ini diartikan sebagai bukan sihir wanita, tetapi omongan-omongan yang tidak benar yang merusak ikatan persahabatan yang telah terjalin. Jadi tidak penyihir ini ternyata selain merusak hubungan juga termasuk kekufuran dan syirik kepada Allah. Maka kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam tafsir Al-Azhar dikatakan Buya Hamka bahwa ternyata sihir itu tidak akan mengenai seseorang tanpa seizin Allah. Dan selanjutnya kita berlindung dari iri dengki atau hasad sesama manusia. Wa min syarri hasidin idza hasad. Maka kita tidak boleh saling iri, saling dengki. Ada yang suka iri dengki? Iri dengki itu sama tapi beda. Iri itu ada yang diperbolehkan, tapi kalau dengki itu jelas-jelas tidak boleh. Kalau dalam lagu Jawa, manungso urip tinitah podo, nondonya iki dijatah beda, mula ati kudu tansah nrimo, ora usah meri mring sepodo-podo. Tidak usah iri, karena kita semua itu diciptakan dengan kapasitasnya masing-masing. Dan sesungguhnya iri itu seperti api yang membakar amal kebaikan kita. Dan dari iri itu muncullah kebencian-kebencian kepada sesama manusia. Jadi kalau kita benci sama orang lain, mari kita introspeksi. Bisa jadi di dalam hati kita ada rasa iri dan dengki. Na'udzubillahi min. Sebagai sesama manusia, mari kita hilangkan rasa iri dan dengki. Karena kita semua adalah hamba. Hamba yang tidak berdaya apa-apa. Dan yang maha kuasa hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapapun irinya kita sama orang lain, jika Allah tidak berkehendak, maka nikmat itu bukanlah milik kita. Sekarang bukan zamannya SMS tapi WA. Apa itu SMS? SMS senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Tapi WA sekarang wait and action. Oke? Jadi kita langsung action bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kiranya. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustazah. Bu. Ngetes. Jadi ada berapa kita yang minta perlindungan dari Allah tadi, ada berapa jenisnya perlindungannya di surah ini? 4 apa 3? Apa 2? 4. Oke, yang pertama kejahatan makhluk. Yang kedua kejahatan gelapnya malam. Yang ketiga kejahatan sihir. Nafasat tadi ya. Apa tadi artinya apa? Mantra-mantra dalam buhul ya, ikatan-ikatan. Yang terakhir apa tadi? Iri hati, ya Bu, iri hati. Pernah nggak Bu ngerasain diiriin sama orang? Ada orang dengki sama Ibu, pernah ngerasa gitu? Pernah? Ada yang dengki sama tetangganya? Tetangganya beli mobil baru, dia yang demam. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Nggak ada di sini.
Silakan yang mau bertanya siapa, angkat tangannya. Silakan. Oke, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Murkiati Chandra dari Majelis Taklim Al-Ikhlas RW 09, Bumi Bekasi Baru Utara, Kota Bekasi. Pertanyaan saya, Bu Ustadz, sahabat saya atau teman saya sering membaca kartu tarot di sosial media. Oh, kartu tarot. Dan dia mengatakan beberapa kartu tarot tersebut menjadi kenyataan. Bagaimana hukumnya dalam Islam? Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu, ini lagi viral, lagi rame. Anak-anak generasi muda ini mereka iseng-iseng nanya tarot, kartu tarot, nanya peruntungannya ke depan. Apa yang akan terjadi di masa depan, terus bagaimana nasibnya dia. Dalam bisnis pun kadang-kala nanya juga sama orang ahli tarot ini gimana bisnisnya, lancar atau enggak. Nah itu gimana pandangannya dalam Islam? Silakan Ustazah. Baik, terima kasih Ibu Mutia ya. Pertanyaan yang luar biasa. Sekarang kita semua orang beriman. Kita kenal rukun iman, ada berapa Bu? Ada 6. Adakah iman kepada tarot? Tidak. Maka itu sudah jelas jawabannya. Rukun Islam ada 5, tetapi rukun iman ada 6. Nah, rukun iman itu yang pertama kita yakin kepada Allah. Kemudian malaikat, Rasul, kitab, hari akhir dan qadha serta qadar. Nah, di dalam iman yang keenam ini, qadha dan qadar, ini mungkin lebih kepada percampuran antara iman ke tarot tadi ya. Tetapi apa artinya bahwa ketika kita yakinnya sama Allah, maka itu tidak menjerumuskan kepada syirik. Tapi kalau imannya kepada tarot, maka itu menjadi syirik. Dan syirik itu ada 2, ada syirik jali dan syirik khafi. Syirik jali itu adalah syirik yang jelas-jelas kita menyembah berhala. Tetapi syirik khafi ini yang harus kita waspadai, bisa jadi iman kita kepada ramalan, prediction, bintang, tarot dan lain sebagainya itu menggelincirkan kita kepada iman selain pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toh sekarang kalau misalnya kita berbicara mengenai sesuatu menjadi kenyataan, tidak harus tarot. Ya. Kita kadang kerentek kepingin apa, itu mak bedunduk, tahu nggak bedunduk? Ujuk-ujuk itu datang. Apakah itu kemudian ramalan? Kan enggak, itu adalah kekuatan hati. Kekuatan hati yang kita betul-betul minta kepada Allah lalu Allah berikan. Karena wallahu khabirum bima ta'malun. Bahwa sesungguhnya Allah maha mengetahui terhadap apa yang kita butuhkan. Takdir kita sudah ditetapkan memang sejak sebelum kita lahir ke dunia ini. Ada suatu kisah yang sangat asik. Bahwa suatu ketika ada seorang yang dikunjungi oleh malaikat diberitahu bahwa dia akan masuk neraka. Padahal dia adalah ahli ibadah. Lalu seorang ini ahli ibadah malah justru mengucapkan alhamdulillah. Tapi ternyata ketika melihat lagi lauhil mahfud dibalik sama Allah, orang tersebut min ahlil jannah biqauli alhamdulillah. Karena inilah kekuasaan dan kehendak Allah. Sekali lagi manusia sama sekali tidak berdaya. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustazah. Bu, hati-hati. Diingat-ingat ya, kalau ngelihat tarot, ramalan-ramalan jangan percaya. Apalagi kartu disebar terus bilang nasib Bu kayaknya umurnya tinggal 2 hari lagi. Lewat 2 hari lagi dia bilang, Ibu kok bisa selamat, Ibu ngapain bisa selamat. Nah, jadi hati-hati ya, ingat semua jodoh maut sudah Allah tentukan. Ya Bu ya, Bu.
Baik, jangan kemana-mana. Ibu, Bapak, pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada, kita akan lanjutkan lagi. Tapi kita akan berbagi keberkahan terlebih dahulu bersama dengan Luwak White Coffee dan juga Al-Mukarram Dr. Hilmi Firdausi. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Jamaah, mau dapat hadiah enggak? Kalau mau coba jawab pertanyaan dari saya. Yang bisa jawab dapat hadiah 1 juta dari Luwak White Coffee. Tapi dipotong pajak ya. Baik, gampang pertanyaannya. Nanti silahkan unjuk tangan ya. Apa surah yang dibaca atau kita bahas di program Cahaya Hati Indonesia hari ini? Silahkan unjuk tangannya. Ya, Ibu silahkan. Masya Allah. Silahkan Ibu. Baik. Ini mic-nya. Ibu siapa namanya? Ibu kesini Bu, sedikit di sini Bu ya. Ibu siapa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Dede dari Ibu Dede. Ya, Ibu Dede, Mama Dede. Mama Dede. Mama Dede. Ya, Ibu Dede. Ya, Saya dengan Ibu Dede dari Majlis Talim Asamaniyah RW 08 dan Baik. juga dari Majlis Talim Al Muhajirin. Masya Allah, Iya. banyak majelisnya ya. Insya Baik. Allah mudah-mudahan mewakili semuanya. Siap, Ibu. Saya ulangi pertanyaannya ya. Iya. Apa surat yang kita bahas hari ini? Surat Al-Falaq Ayat berapa? ada 5 ayat. Ayat 1 sampai 5. 5. Jamaah gimana, betul tidak? Alhamdulillah, selamat Ibu. Ya, terima dapat kasih. hadiah 1 juta rupiah dari White Coffee. Luwak White Coffee Masya dipotong Allah. pajak. Silahkan diterima. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Terima kasih Pak kasih. Ustadz. Kalau gitu tetap jangan kemana-mana di Cahaya Hati Indonesia. Indonesia.